Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Satria TV Lombok. Pada pagi hari ini, saya berada di salah satu tempat yang cukup bersejarah di kalangan masyarakat, yaitu di masih seputaran Kecamatan Jenepria, Kabupaten Lombok Tengah. Dan konon di tempat ini ada salah satu sumur tua yang pada masa dulu digunakan atau dipakai oleh salah satu datu atau raja yang lebih terkenalnya yaitu Datu Langko ya. Dan tempat ini juga dinamakan Turu, dusun paling berdusun dan Anis, dusun Nunang Utara. Dan beginilah kondisinya teman-teman. Kita melewati persawahan yang begitu hijau. Dan pada pagi hari ini saya ditemani oleh seorang pawang ini, orang juru kunci kita di sini. Beliau bernama Mustaqim Mawali ya. Oke teman-teman, cukup dalam ini terjal. Wow, cukup benes ini Pak Anis, luar biasa. Oke teman-teman, kita mau mengecek lokasi dan di sini juga terdapat dua sumur kalau tidak salah, yaitu sumur laki-laki dan sumur wanita atau perempuan, yang dimana pada masa-masa dulu dipergunakan oleh masyarakat untuk mandi maupun mencuci di tempat ini. Kan tetapi seiring berjalannya waktu, masyarakat sudah jarang, cuma 1-2 orang yang masih ke tempat ini. Dan jalannya juga di sini sudah tertutup teman-teman, karena tidak ada yang merawat dan juga jarang orang yang mandi ke sini. Assalamualaikum tabi walar. Wow, jalannya ini begitu terjal teman-teman. Oke, kita baru nyampe di ini sebuah kebun yang masih begitu alami. Nih teman-teman, Oke teman-teman, kita sudah sampai di lokasi dan tepat di depan saya ini terdapat salah satu sumur yang sudah tidak dirawat lagi ini karena sudah jarang, tapi walah, dan airnya cukup bersih ya, karena ini musim penghujan jadi agak masuk, kelihatan agak keruh teman-teman.
Apa? Oh ya. Dan ini berada tepat di samping sungai ya, di tepi sungai. Dan di sini juga ada sumur untuk pemandian laki-laki, teman-teman. Dan ini yang dinamakan Pancoran Mas ya. Pancor Turu. Yang dimana Turu ini juga ada desa Turu di desa Pejanggi. Tapi kami tidak tahu bagaimana sejarahnya sehingga di tempat ini juga dinamakan Turu. Oke teman-teman, kita lihat lebih dekat ya, karena yang dinamakan dengan pancoran, nah, ternyata ini dia ya, airnya selalu mengalir dan ini tidak begitu dalam ya kelihatannya, tapi entah tidak tahu dari mana airnya sehingga tetap mengalir di sini. Dan konon di sini merupakan tempat pemandian seorang raja, yaitu Datu Langku. Oke teman-teman, dan di sini juga terdapat 2 makam ya Pak Anis. Makam dulu ya. Nah, sejenis petilasan terdapat di sini. Oh, dan ini dia aliran airnya teman-teman. Oke, tapi walah yang selalu mengalir walaupun musim kemarau di sini tetap mengeluarkan air teman-teman. Oke. Ya, beginilah kondisinya, berada di, bisa dikatakan hutan. Ini masih hutan, masih asri, masih alami. Oke. Mbak tahu piran Pak Anis? Apa? Kuburan makam petilasan deh. Ini kan masih ini kan. Lara ya cukup besar lihatnya. Oh. Oke, dan di tepat di bawah pohon ini atau di pohon ini terdapat 2 makam yang dulu. Kan tetapi tidak tahu orang mana yang tiba-tiba datang. Banyak orang yang datang untuk memindahkan makam yang ada di tempat ini atau petilasan di tempat ini. Oke teman-teman, dan di sini ada kelihatan juga masih ini sejenis batu nisan atau batu. Oke teman-teman, kondisinya sangat sepi dan sunyi. Dikelilingi oleh hutan yang begitu rimbun, sehingga suasananya di sini begitu sejuk. Mbe tahu nendah Anis kena di makam nun? Enggak kan? Enggak. Oh, salib bawaan nun. Salah. Oh. Tua atas tak pres tak tahu nih nun. Bahasan ke itu kelang film ini karena ini batu-batu. Nah, dan di sebelah sungai ini ada juga salah satu makam dulu, kan, tetapi sudah batu nisannya sudah hilang. Nah, ini di sana tempatnya di berseberangan dengan sungai yang ada di sini. Oke. Pak Anis, saya bertanya sedikit tentang keberadaan dari sumur ini pada masa waktu Sida kecil. Gimana ceritanya nih, Pak Anis? Sasak ini. Apa pakai bahasa Sasak, pakai bahasa Indonesia boleh? Lah mulai zaman-zaman tuh kode kan. Lingkuk toro lah kan, Pancor Toro sangat bermanfaat bagi masyarakat sekitar.
Wabil khusus turu buntar eso terus bagian mungguk mungki paran. Namun datang tengarian ya siap-siap ngantri sampai galeng. Wah, Iya. gitu. Iya. Saking banyaknya Si luwe si luwih nggih pada zaman. masyarakat. Tapi seiring zaman kan Hmm. sumur terus saya PDAM pun akhirnya dilupakan lah. Iya, iya, iya. Walaupun kita tidak pungkiri bahwa arak baik kayak dua. Mak datang mandi Nah, nih. gitu mandi, ya boleh dibilang jadi rawat lah ini, sehingga merak meni. Namun lingkup Nina lihat sebelah no kan Hmm. Terus yang memang tidak ada sama sekali. Dengan untuk itu mandi jarinan terbengkalai. terbengkalai terus penas berarti. Namun lingkup mama arak doang suku dua itu mandi. Ya, paling mungkin dia jaga datang bilang gelo sekali seminggu tetap arak. Jadinya pun bau monesan tuh. Oh ya. Dan juga Bang Anis saya mau bertanya, benar tidak tentang adanya orang-orang yang datang ke sini untuk istilahnya ritual lah begitu, tentang menaruh sesajen atau sejenisnya? Ya waktu kita kecil dulu kan mungkin disebut sajian mungkin tidak lah ya atau apalah ini deparan. Aku waktu sama masih kode kan cukup simbit lah itu. Karena di lolong kayu ini kan jenis daun nau, daun nyiur apalah tergantung. Iya, iya. Bahkan Tapi orang mencari sesuatu lah. iya. Entah apa tujuannya kita tidak tahu juga. Ada bau-bau kemenyan dan sebagainya. Oh iya, iya. Itu dulu kita temukan di sini. Apa tujuannya mungkin mencari ilmu gaib atau mencari harta karun kita tidak tahu. Tapi itulah memang faktanya. Iya, iya, iya. Yang ada seingat saya ketika saya masih SD atau zaman-zaman SMP. Tapi kembali ketika kalau tidak salah sekitar tahun 2004 atau 2003 itu kan kita sebagai orang sekitar sini kan bengak kita dengan si Louis itu pegawai lah ini di lokasi ini. Salah satu kelompok orang lah begitu. Nah, terus pakaian putih datang bagian arah penambung oleh datang. Bejaga oleh datang lah kan. Ya, terus Kita sebagai orang tempatan kan bingung setelah kita harap berketuan-tuan apa ternyata yang terbarak bahwa di sini adalah petilasan Datulangko kalau tidak salah. Ya unit cerita. Yang memang pengetahuan kita bahwa sebagai orang tempatan memang ada jenis batu nisan kan. Dulu di sini. Ya. Ya. Di sini terus ada di sebagian atas sana di bawah pohon asam. Kita sekode-kode lah ketawa hanya sekedar kuburan lah. Ketawa saya jaga itu. Setelah terjadi momentum jamaah atau keluarga jari yang datang dengan menggunakan baju putih, bawa macam-macam kan. Yang buat ketawa ternyata bahwa di sini adalah salah satu situs. Iya, ya. Yang cukup bersejarah ya. Ya, situs sejarah yang memang pernah ada, namun kita sebagai orang tempatan memang benar-benar tidak tahu. Oleh sebab setelah kejadian itu batu nisan itu tidak tahu apakah mereka yang bawa atau apa yang kan cuma tersisa sekarang bisa kita lihat di sana. Iya. Ada 2 buah atau 3 lah sekitaran yang masih tersisa di sini. Yang masih kecil-kecil dan yang panjang di atas lingko ini kan itu sudah tidak ada lagi. Kita tidak tahu kemana. Apakah dibawa atau memang itu. Iya. Saya sekedar itulah pengetahuan saya sebagai orang tempatan. Nah, sekarang juga seiring dengan waktu jalan-jalan kan sudah semakin luar biasa. Yes. Tumbuh semak belukar, tidak terawat sama sekali. Begitu juga apalagi orang-orang mau tapa atau apa, ada kita temukan lagi di sini. Jadi kemenyan atau empok-empok manisio jaga unit paran bahasa-bahasa lain. Sama lain waktu-waktu kode memang sering kita temukan sawu tetes jenis beras kuning apa dengan dunuk-dunuk macam lah. Menyandi. Dan itu kita tidak tahu ya orangnya, entah itu malam atau kapan dia. Malam atau apa, cuma kan iyalah itu seperti itu. Dan ini kita sekedar itu mandi aja, cuma saking si penuh dengan kita harus ngantri. Iya. Namun terdatang agak tengarian. Begitulah ceritanya. Oke, terima kasih banyak Pak Anis atas penjelasannya dan semoga
apa namanya, orang-orang yang mempunyai kewenangan atau wewenang untuk tentang menjaga atau mengakui sebuah situs-situs atau tempat-tempat dulu petilasan dari salah satu ataupun raja-raja kita pada zaman dahulu untuk kita sama-sama rawat dan kita jaga, untuk apa namanya, kita buktikan dan kita kasih tahulah kepada anak cucu kita bahwa pada zaman dahulu telah ada atau sudah lahir seorang raja di Lombok ini yang begitu karismatik dan tentunya membawa kita, mengajarkan kita tentang syariat Islam. Oke teman-teman, cukup sekian dulu ya yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan kita tidak lupa akan sejarah, akan situs budaya, sehingga kita bisa menjadikan sebuah pelajaran untuk kehidupan kita sehari-hari, karena raja-raja kita, datu-datu kita dulu merupakan seorang wali penganut agama Islam, terutama raja-raja kita yang ada di Lombok ini. Oke teman-teman, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi walar.